warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'dun. Selamat pagi yang terhormat Ibu Risa Sofyani MPD, para hadirin yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam masyarakat kita saat ini, yaitu kesetaraan gender sebagai strategi pemberdayaan perempuan di masyarakat. Kesetaraan gender tidak hanya memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki, tapi juga menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berkontribusi secara maksimal tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin mereka. Prinsip utama hak asasi manusia adalah kesetaraan gender. Perempuan seringkali menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi dalam banyak masyarakat, dan yang dikumpulkan oleh sebagai organisasi internasional termasuk PBB menunjukkan bahwa perempuan terus mengalami diskriminasi dalam hal akses pendidikan, perawatan, kesehatan, pekerjaan, dan keterlibatan politik. Tidak hanya perempuan itu sendiri yang mengalami kerugian, namun hal ini juga menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Karena kesetaraan gender perempuan dapat berkontribusi lebih banyak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut penelitian, negara-negara yang memiliki tingkat kesetaraan gender yang tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mendorong kesetaraan gender. Untuk mencapai kesetaraan gender, kita perlu menerapkan sejumlah pendekatan yang mendukung perempuan. Pendidikan adalah kunci untuk memperdaya perempuan. Memberikan akses yang sama ke pendidikan bagi laki-laki dan perempuan memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, program pelatihan keterampilan sangat penting untuk membantu perempuan memasuki bidang pekerjaan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender harus dibuat oleh pemerintah, seperti undang-undang yang dilindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, cuti melahirkan yang adil, dan insentif untuk perusahaan yang mempekerjakan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Sangat penting untuk mendorong perempuan untuk terlibat dalam politik agar suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dicapai melalui kesadaran kampanye akan pentingnya representasi gender dalam program pemerintahan dan pendampingan bagi calon pemimpin perempuan. Agar perempuan dapat membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan mereka, komunitas harus membangun jaringan yang mendukung mereka. Pendidikan sangat penting untuk pemberdayaan perempuan dengan memberi anak perempuan dan laki-laki akses ke sama pendidikan. Mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlakukan untuk bersaing di dunia kerja. Program pelatihan keterampilan juga penting untuk membantu perempuan memasuki sektor-sektor pekerjaan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender harus dibuat oleh pemerintah. Cuti melahirkan yang adil dan insentif untuk perusahaan yang
mempekerjakan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Sangat penting untuk mendorong perempuan untuk terlibat dalam politik agar suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dicapai melalui kesadaran kampanye akan pentingnya representasi gender dalam organisasi dan program kepemimpinan bagi calon pemimpin perempuan. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya representasi gender dalam pemerintah dan pendampingan program bagi calon pemimpin perempuan. Komunitas harus membangun dukungan jaringan bagi perempuan agar mereka dapat saling membantu satu sama lain mencapai tujuan mereka. Ini termasuk kelompok-kelompok wanita yang berfokus pada bisnis kecil atau organisasi non-pemerintah yang menyediakan sumber daya dan dukungan moral. Mengubah norma-norma sosial dan budaya yang mendiskriminasi perempuan adalah tantangan besar namun sangat penting agar perempuan dapat membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan mereka. Komunitas harus membangun jaringan yang mendukung mereka. Ini termasuk kelompok wanita yang berkonsentrasi pada bisnis kecil atau non-pemerintah yang memberikan sumber daya dan dukungan moral. Memodifikasi kebiasaan budaya dan sosial yang mendiskriminasi perempuan adalah tantangan besar yang sangat penting. Kampanye edukasi masyarakat dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang peran gender yang konvensional dan mendukung kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah keharusan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan menggunakan strategi-strategi ini untuk mendorong perempuan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi bangsa kita. Mari kita berkomitmen bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender untuk masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Memberikan hak sama kepada laki-laki dan perempuan bukan satu-satunya tujuan kesetaraan gender. Itu juga menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berkontribusi secara optimal tanpa memandang jenis kelamin mereka. Berbicara tentang pemberdayaan perempuan berarti memberikan kesempatan yang setara untuk pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi. Penelitian dan berbagai lembaga internasional bahwa perempuan yang mendapatkan pendidikan tinggi memiliki kemungkinan besar untuk terlibat dalam dunia. Mereka juga memiliki kemampuan yang cukup besar untuk membangun keputusan yang berdampak pada komunitasnya dan keluarganya. Kesetaraan gender memainkan peran penting dalam hal ini. Dengan memberi perempuan akses ke pendidikan dan pelatihan, kita memperkuat masyarakat secara keseluruhan dan pemberdayaan mereka secara pribadi. Tetapi, kita masih menghadapi banyak masalah. Perempuan harus mengalami diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Akibatnya penting bagi kita untuk membuat undang-undang yang mendukung kesetaraan gender. Hal ini mencakup perlindungan hukum, program pemberdayaan ekonomi, dan kampanye kesadaran untuk mengatasi stigma sosial terhadap perempuan. Pertumbuhan ekonomi juga dituangkan oleh pemberdayaan perempuan. Studi menunjukkan bahwa produktivitas dan inovasi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Perempuan memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi ekonomi yang penting. Oleh karena itu, kesetaraan gender bukan hanya masalah etika, tetapi juga strategi yang efektif untuk kemajuan ekonomi.
kita perlu meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas, kebijakan publik, pengolahan sumber daya, dan perencanaan pembangunan harus melibatkan perempuan. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Kesetaraan gender tidak terbatas pada perempuan dan laki-laki. Ini tentang keadilan, kesetaraan, dan pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencapai potensi terbaiknya. Setiap orang diberdayakan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang adil dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Namun, pada kenyataannya, perempuan sering menghadapi tantangan dalam bidang pendidikan, karir, dan akses ke sumber daya. Banyak perempuan yang tidak dapat mendapatkan hak-hak pada dasarnya dalam keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sosial mereka. Situasi ini jelas menghambat kemajuan perempuan dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Jika ada dukungan lingkungan yang setara, pemberdayaan perempuan akan berhasil. Dengan mendorong kesetaraan gender, kita tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk berdaya, namun jika membuka peran laki-laki sebagai mitra yang membantu. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki bekerja satu sama lain, baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam komunitas untuk meningkatkan keseimbangan. Konsekuensinya, kita sebagai masyarakat hanya bersatu untuk menciptakan lingkungan yang setara, yang menghargai perempuan dan mengakui peran mereka dalam membangun bangsa. Mari kita berkomitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Setiap tindakan kecil yang kita ambil memiliki potensi untuk mengubah dunia. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa memandang jenis kelamin. Semoga kita semua dapat bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang cerah, yang lebih baik dengan kesejahteraan gender. Mari kita ingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan hari ini akan memengaruhi masa depan kita. Mari kita bersatu, mendukung satu sama lain, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua orang. Itu saja pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.